Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir ya, eksis dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, diedit, potong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian ya, untuk semuanya aku gak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya, atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah Agung curahkan kebaikan itu kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah ya, doa-doa kita bagian dari sekian banyak yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, masih dalam suasana akhir pekan ya, kita pilih tajuk yang ringan-ringan saja tapi tetap aja ada nuansa akademis di dalamnya. Sebentar, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gue mau bahas ini untuk lu semua ya. Gue ini didapat dari mana ini? Dari TikTok ya, TikTok. Nih. Nah. Jawaban bijak. Salib. Yesus mati tidak disalib. Bagaimana membuktikannya? Ini ustadznya blow on, pendetanya juga blow on. Jadi ustadz blow on ketemu pendeta blow on ya seperti ini. Ya goblok ya bodoh gitu ya. Mungkin kurang ngopi gitu ya, nanti akan aku jelaskan. Tapi sebelum ke sana aku akan, ini sebetulnya ustadznya dua ini. Satu dari kelompok yang paling kencang. Cuma di sini gambarnya cuma dia. Ya. Jadi ini sama yang mengedit, dia ambil ya pendapat dua ustadz lalu dikomentari sama si pendeta kafir ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke sana aku bacakan komen yang masuk. Semoga komennya nggak banyak ya. Dari kajian kita Malming ya. Itu kemudian tajuknya apa yang di hadapan Gus Beti, pendeta Samuel Syaan tidak bisa membuktikan Yesus adalah YHWH itu ya. Dari tajuk itu ya, alhamdulillah mendapatkan 688 viewer ya, alhamdulillah. Bagi kita sudah cukup bagus itu ya, belum sudah bisa di atas 500. Mungkin bagi channel-channel lain itu biasa gitu. Ya, karena mereka mainnya sekali unggah itu 10.000, 20.000 gitu ya. Oke, komen pertama dari
Arif Muksinin Tuban siap hadir Goske, terima kasih. Komen kedua dari Seleha kita Triwidiati. Ini apa bunda yang ada di Solo itu ya? Tolong dikonfirmasi karena nggak dijelaskan tempatnya. Kalau benar ya salam dari aku, salam Isra dan semoga sehat selalu bunda ge. Ya bunda kita ini di usia yang sudah sepuh masih tetap semangat dalam berdakwah ya. Gue takutnya sama nama tapi lain orang, namanya Triwidiati. Kalau yang gue kenal tuh Bunda Tri itu ada di Solo ya. Terima kasih Gus sudah memberikan paparan yang sangat mencerahkan bagi semua kalangan. Oke, sama-sama kembali kasih dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Solo. Berikutnya eskuisi. Gak ngerti gue bacanya gimana. Eskuisi betul gak? Luar biasa bahasannya. Gue tergila-gila ngidolain si Gus ini. Emang kalau bahasannya berlandaskan logika, berat memang dan sangat kritis. Terima kasih apresiasinya untuk betul ya eskuisi ya. Ya mohon maklum lah dimaafin kalau salah baca. Hurufnya nyambung-nyambung jadi gue bingung bacanya. Ya. Terima kasih eskuisi itu gambarnya meong ya alias kucing. Atas 5 merah hatinya ya. Ya sebetulnya begini loh ya, dalam dialog itu pertama itu kejujuran tuh perlu. Karena kita akademis, salah ya bilang salah, benar ya bilang benar, tanpa harus malu mengakui kesalahan. Ya, karena dalam dunia akademis itu tidak boleh ada kebohongan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wawasan kita itu harus berlandaskan pijakan yang punya dalil alkitabiah ya, karena ini agama maka merujuk kepada kitab suci, apa yang kitab suci katakan begitu ya. Kemudian ya dalam perdebatan itu mesti ada kemungkinan ketemu dan ada kemungkinan tidak ketemu, maka ada sebuah ruang yang harus disiapkan, kita sepakat untuk tidak sepakat gitu ya. Seperti kemarin gue kan breakdown jadi 2. Dalam domain akademis sudah jelas, sudah selesai, sudah salaman. Nggak bisa dibuktikan karena Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu YHWH ya. Tidak pernah. Itu domain akademis. Tapi domain praktisi, sosialis di lapangan beliaunya tetap mengimani Yesus adalah Yahweh karena beliaunya itu oneness to land ya. Ya gue hormati gitu. Jadi ada sikap yang berbeda antara dunia akademis dan dunia sosialis. Ketika menjadi terapan, menjadi laku gitu ya. Ya kita harus hormati pilihan orang. Ya gue sih ya nggak apa-apa gue hormati kalau lu bilang Yesus Yahweh itu dalam tataran humanismenya ya, supaya kita berbeda tidak harus bermusuhan, bisa tetap baikan itu ya. Tapi dalam tataran akademis you harus akui bahwa that it's wrong ya, karena Alkitab tidak pernah mengatakan. Berarti saudara kita itu ya pendeta itu basic teologisnya adalah dogma begitu ya. Itu yang bisa aku suguhkan untuk kalian semuanya dan semoga bermanfaat, dan terima kasih untuk Mbak atau Mas ini ya, eskuisi ini ya. Mohon maaf kalau keliru. Tempatnya di mana juga nggak dikasih tahu gue, jadi gue tidak bisa ya kirim salam untuk semua saudaraku di sana gitu aja lah ya. Salam Isra untuk semuanya. Oke, kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Kemudian dari Brebes kita terbang jauh, ada di Indonesia bagian timur ada Soleha kita Gispati. Alhamdulillah Pak Lu hadir Tuan Guru. Kalau dia tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu YHWH berarti dia beragama hanya berdasarkan dogma. Yes, ya benar begitu. Bukan berdasarkan kitab suci. Iya, karena memang sudah tidak ada. Ya. Sudah terjadi penyimpangan melanggar Ulangan 2929. Betul. Padahal dalam beragama itu yang paling mendasar adalah konsep Tuhan harus jelas dan alkitabiah.
Salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih untuk Solehaku Gispati yang ada di Palu. Dan salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Terima kasih atas 3 hati merahnya. Nah itu ini harus dihidupin ya. Lu sholat asar dulu lah. Sholat asar. Kemudian dari ulangan 299 itu kan sudah jelas ya. Bagi kita sebatas apa yang Allah nyatakan saja. Kalau Allah tidak nyatakan jangan dikatakan, itu namanya mengada-ada. Dan Alkitab, di dalam Alkitab Allah tidak pernah mengatakan bahwa YHWH itu Yesus. Jadi gitu yang dimaksud oleh Gispati. Jadi itu mengada-ada alias dogma. Cuman tadi seperti gue bilang ya nggak apa-apa, kita hormati saja. Ya. Kemudian Bani Muslim. Istimewa penjelasannya Gus, salam dari Jogja. Oke, kapan-kapan kita bisa ketemu di Jogja ya, maybe sometime ya. Matur nuwun, Jogja salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kita lanjutkan. Nah, ini jagoan kita yang punya Depok ini, Kang Rupano Fitrah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Depok izin hadir menyimak kajian kristologi yang mengusung rasionalitas yang sangat rugi jika dilewatkan. Oke, terima kasih atas apresiasinya, atas semangat belajarnya yang terus membara. Karena kalau orang yang tidak memiliki semangat belajar yang berapi-api tidak bisa mengatakan demikian ya. Tapi bagi mereka yang punya semangat belajarnya terus menyala akan mengatakan bahwa rugi kalau dilewatkan. Keilmuan itu harus kita gapai semaksimal mungkin gitu ya. Oke Kang Rupano, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Depok. Ini ada komentar lagi, ini dari Kang Mas Oskis yang ada di Trenggalek ya. Trenggalek gimana Gus? Monggo. Setidaknya minimal kita bisa mengetahui bagaimana sudut pandang pendeta Samuel Siahaan terhadap Yesus. Menurut pendeta Samuel Siahaan, Yesus adalah oknum yang mempekerjakan keselamatan. Itulah yang gue bilang kemarin, itu bukan nama ya. Itu bukan nama. Karena beliau menganggap nama Yesus atau Yesua itu adalah salah satu namanya Bapa. Seorang. Di samping itu memang Waneses mempunyai pandangan bahwa Yesus juga memiliki keilahian di samping Yesus hidup dalam bentuk jasmani. Kolose 2:9. Sehingga dalam hal inilah menurut pandangan Waneses dapat disimpulkan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri alias YHWH itu sendiri. Menurut gue jelas jauh menyimpang ya, meskipun seperti kata Oskis menelisik kepada Kolose 2:9. Ingat ya, Paulus itu tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu YHWH. Walaupun dalam Kolose 2:9 itu tidak. Bagaimana sesuatu personal itu menjadi bapak dan menjadi anak bagi dirinya? Kan tidak mungkin. Paulus memposisikan hal yang berbeda, entitas yang berbeda antara Yesus dan Bapa. Ya. Yesus itu anak, ya. YHWH itu Bapa. Jadi Bapa dan anak. Apakah mungkin seseorang itu menjadi Bapa bagi dirinya sendiri dan sekaligus menjadi anak bagi dirinya sendiri? Gimana rasionalitasnya? Dan itu sama-sama nggak masuk akal, ya. Jadi ya akal-akalan jadinya, dan Paulus bukan begitu, ya. Tetapi apapun adanya ya sudahlah, itu kan komentar Oskis, artinya Oskis tidak begitu gitu ya, jangan salah paham. Karena Oskis ini bukan Waneses, Oskis ini tauhid ya, Kristennya. Jadi ini bukan keimanan Oskis gitu loh ya, tahu. Ini adalah Oskis memotret pendeta Samuel Siahaan seperti itu gitu ya. Jadi jangan salah nanti memahaminya, jadi nggak karuan nanti. Oke ya. Dan gue tekankan ya, Paulus itu ya tauhid, nggak pernah ada Waneses dalam surat-surat kiriman yang dia kirim gitu ya. Oke. Kemudian Kang Juwantoanto, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon hadir, izin ikut ngaji Gus, salam Isra. Oke, salam Isra untukmu saudaraku yang ada di Cirebon. Kita lanjutkan Riowanar, sekarang ini jadi berubah namanya.
Rio Anwar Kusuma, mungkin begitu ya, Rio Anwar Kusuma, Jakarta. Hadir Gus. Oke, Jakarta Selatan, yang punya Jakarta Selatan, Rio, terima kasih ya. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Jaksel ya. Kemudian kita terbang jauh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada soleha kita Bu nih. Banjarmasin nyimak kajian di suasana pagi hari yang masih berselimut asap. Loh, berselimut asap kah? Emang ada kebakaran hutan? Bukan kabut ya. Tapi kalau kabutnya kabut asap. Oke, semoga damai lah ya. Semoga lingkungan tidak rusak di sana. Salam Isra juga untuk Bu Ne dan semua keluarga saudara yang ada di Banjarmasin. Oke, kita lanjut. Del Gudel, Assalamualaikum Gus dan teman-teman yang ada di sini. Salam Isra. Ikut ngaji lagi guru Bogor Timur. Oke, terima kasih untuk Del Gudel yang ada di Bogor Timur dan salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kita lanjutkan Aditya Bewok ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Keren, mantap, terima kasih ya atas apresiasinya. Nggak tahu ada di mana Kang Mas Aditya Bewok ini ya. Oke, semoga kamu juga tetap selalu keren ya dalam mengikuti kajian-kajian di sini. Kemudian Kang Rasmi Nasmat ya. Bismillah, santri Gus Betik Makassar hadir. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Rasmi Nasmat yang ada di Makassar. Salam untuk semuanya. Di Taku-Taku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Betik derek ngau sehat selalu nggih. Gus salam Isra sedoyo. Oke, salam Isra untuk semuanya. Jumat Wage, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pekalongan Kunyimak, salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional untukmu. Ini jagoan kita satu lagi dari Depok, ada Alip. Sabtu 23 Desember 2023 2050 WIB. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan pembeda ayat 17, 18, 19 ya. Malming naracap karo GM. Naracap tuh apa? Enggak ngerti gue. Thank you matur nuwun, salam Isra sehat bagas selalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Dian Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semarang nyimak Gus, monggo silahkan. Ada Kang Sahran Gipari nyimak setelah 1 jam tayang dari Bandung Utara bagian Barat, dilanjutkan ke Kang Dahlan Abdullah. Alif Lamim sampai Anas. Gus ayo dong buat episode khusus tafsir versi Gus Betik. Oh sudah gue jawab pagi tadi ya. Terima kasih untuk Kang Dahlan Abdullah yang ada di mana, gue juga nggak dikompir ya. Mungkin nanti bisa dikompir lagi ya, ada di mana gitu sehingga kita merasa punya banyak saudara di mana-mana. Oke, salam Isra untuk Kang Dahlan Abdullah, sudah dijawab tadi pagi ya tentang tafsir yang di request itu. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Serdang Jenimak Gus. Terima kasih. Nggih Pak, matur nuwun, monggo. Sulit bacanya ini, Grisjan gitu ya, Grissan. Oleh karena itu Yudaisme sangat amat tidak suka pada Trinity. YHWH nama suci di Yudaisme kok disamakan Yesus. Bisa babak belur. Aduh. Enggak mungkin. Orang Yahudi itu enggak mungkin. Kalau Yesus itu YHWH kan tidak mungkin mereka berani menyalibkan. Orang nyebut namanya aja keder kok. Terima kasih Grisan ya, nggak tahu yang ada di mana. Dilanjutkan Soleha kita Rini Satriani Demak hadir Gus. Apa iki? Mau tanya Gus, maaf Oot. Ini tentang kematian Yohanes Pembaptis. Jenengan pernah nyinggung bahwa Yohanes Pembaptis matinya tidak dipenggal kepalanya. Tapi tertulis di Alkitab Matius 14:1 sampai 12 Yohanes Pembaptis dipenggal. Begini ya. Jadi sebetulnya peristiwa kematian yang menjadi debatable yang tak terhindarkan antara Islam dan Kristen itu sebetulnya bukan hanya kematian Yesus yang nanti akan kita bahas tentang ini disalib apa enggak disalib ini ya,
kematian Yohanes atau Nabi Yahya atau disebut juga Yohanes Sang Pembaptis itu juga berbeda antara Islam dan Kristen. Ya, berbeda. Nggak mungkin lah, ya. Itu terlalu dongeng itu yang kepalanya itu dipenggal. Dipenggal juga kan bukan kepala toh. Yang dipenggal tuh leher, kok itu kepala, coba. Coba gue tanya, kalau ada orang memenggal sapi ya, itu yang dipenggal kepalanya apa lehernya? Kan mesti leher. Begitu juga seandainya benar Yohanes Pembaptis itu dipenggal, itu yang dipenggal harusnya leher, tapi catatannya kepala itu. Berantakan, tidak ada kebohongan yang sempurna, pasti nampak. Tinggal kecerdasan kita melihat dari mana kejanggalannya cerita ini gitu. Ya. Jadi tidak mungkin. Coba Rini Satriani buka surat 1925 coba. Buka 1925 Bapak. Ya, surat Maryam 1925 di situ. Ya, kalau aku nggak salah loh ya. Coba nanti bisa kita lihat di sana. Ya, itu menceritakan riwayat hidupnya Yohanes Pembaptis. Jadi, sebetulnya kan gue sudah bilang juga sama lu semua ya. Kontroversi kematian itu antara Islam Kristen tidak hanya ada pada Yesus sebetulnya. Terjadi juga pada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dalam Alkitab dibilang dipenggal, dalam Al-Quran enggak. Dalam Alkitab Yesus disalib, dalam Al-Quran enggak. Cuman kita kan terpesona akhirnya melupakan Yohanes Pembaptis. Ya, begini. 1925. Oh, bukan ini tuh, ya. Sebentar. Bukan itu filenya, tapi begini, diksinya begini, sama dengan Yesus. Yesus mengatakan bahwa kesejahteraanlah pada waktu aku lahir, aku hidup dan aku meninggal. Sama dengan coba ketik kesejahteraan gitu leh. Tapi itu nama Yohanesnya nggak timbul. Nggak apa-apa, kesejahteraan aja nanti di surat yang 19 cari. Bawa sini nanti. Kata kesejahteraan kamu ketik. Itu sudah jelas matinya ya sejahtera, nggak ada mati di penggal. Itu kata Alkitab ya urusan Alkitab, urusan kita orang Islam ya percaya Al-Qur'an dong. Ya. Sorry bukan 19 tapi 15. Ekornya bener ekor 5 tapi kepalanya salah. Uts. Jago togel. Ekornya dapat kepalanya meleset. Tadi kan 1925. 1915 sorry gue lupa. Lihat ini. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, pada hari dibangkitkan kembali. Tuh, ya. Itu kalau kita rujukan tentang Yohanes itu. Ya. Tentang Yohanes. Jadi kamu tarik ke atas ya. Itu tentang ini, wahai Yahya, ya Yahya kuzil kitaba bikuwa wa atainahu hukma sobiah. Itu Yahya. Ke-12, 13, 14 dan 15 itu otomatis itu bercerita tentang Yahya. Apa katanya? Dan kesejahteraanlah bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, pada hari dibangkitkan hidup kembali. Sama dengan Yesus sejahtera. Mana ada kepala dipenggal dari Hong Kong apa? Ya pilihannya tinggal mau ikut perjanjian baru apa perjanjian terakhir gitu aja. Ini nggak ada alasan. Seperti gue bilang tadi, tidak ada kebohongan itu yang sempurna. Gue baca aja aneh. Dipenggal kepalanya Yohanes Pembaptis. Itu kan ceritanya kan gampangnya begini. Yohanes mengingatkan si Herodes. Herodes itu banyak loh ya. Nanti jangan lagi tanya. Nanti kamu diketawain mereka kalau kamu tanya lagi. Itu Herodes katanya mati kok sekarang hidup lagi. Itu Herodes itu ada 3 kalau nggak 4 itu Herodes. Jadi jangan lupa ya. Nanti Herodes mati kok ada Herodes lagi, yaitu Herodes yang berikutnya. Itu kan Herodes itu kan beristrikan siapa gitu masih kerabatnya, terus nggak boleh itu kata Yohanes ya. Terus
si perempuannya itulah, gitu. Perempuannya Yohanes gitulah kira-kira. Perempuannya Herodes nggak terima lah ya, itu entah bekas istri apanya gitu ya di kitab tuh. Terus pada peristiwa ulang tahun atau apa itu, dia kan sudah punya anak tuh si perempuan itu kan, anaknya nari. Herodes seneng. Terus Herodes bilang, apa yang lu minta gue kasih. Ya, diprovokasi lah si anak sama mamanya itu, dasar mamanya bajingan juga. Kamu minta kepalanya si Yahya, gitu loh. Kira-kira kurang lebihnya begitu, nanti kamu bisa baca di Perjanjian Baru ya. Terus dia minta kepalanya Yahya, terus si Herodes kasih perintah untuk memenggal kepalanya Yahya yang ada di penjara, kemudian ditaruh di atas talam. Menggal kok kepala, kan goblok. Menggal itu ya leher gitu loh. Itu untuk Rini Satriani, kalau kurang puas nanti kita bikin videonya, kalau aku lupa tolong diingatkan ya. Jadi ingat ya, ada dua kontroversi kematian Nabi antara Islam dan Kristen. Yesus dan Yohanes atau Yahya. Masalahnya kenapa orang fokus ke Yesus dan Yahya terlupakan? Ya gue bilang tadi, karena kematian Yesus itu akan melahirkan sebuah dogma soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus atas nama dosa waris. Gitu loh. Ya. Oke. Kemudian Aljus hadir, oke, terima kasih. Metal Medan, Pendeta Samuel Syaan, ini kan beraliran Wanes, iya, ya. Dari Medan kita ke Singosari. Assalamualaikum Gus. Yesus sama dengan YHWH itu asumsi oten saja. Salam Isra juga untukmu Kang Wahyu di Junadi ya. Kang Ivan Al-Akbar masih menyimak sebuah ketetapan bahwa YHWH bukan Yesus dan tidak pernah menjadi Yesus dari Rumah Malang. Oke, sudah aku bacakan semua ya. Kita sekarang membahas ini. Ya, mana tadi? Membahas ini ya. Oke, aku bahas satu-satu dulu. Gue minum bismillah. Ini pertama gue komentari ustadznya. Ini bukan video ini. Ini di apanya namanya itu tuh. Thumbnailnya gue screenshot. Aslinya video tapi gue videonya nggak tahu kemana tuh, males nyarinya juga, ribet ya. Di file yang mana. Ini aslinya ada dua ustadz. Yang satu ustadz ini, satunya ustadz yang paling kencang itulah. Yang gini bid'ah, gitu bid'ah. Mana dalilnya? Itu ya. Nah, gue komentarin yang ustadz. Ini ustadznya kurang ngopi nih, sama dengan pendetanya juga kurang ngopi. Kalau blow on ketemu blow on ya begini. Ya. Ustadz yang pertama, dia memang tidak menyebut nama. Tapi dia tetap pada pemahaman mainstream, ada personal yang diserupakan dengan Kanjeng Nabi Isa, dialah yang disalib. Jadi ada stuntman. Ya. Tuh. Kemudian ustadz yang kedua, ya, sama, ada stuntman, tapi kelebihannya dia menyebut satu nama, yaitu siapa itu? Yudas Iskariot. Jadi menurut ustadz yang kedua ini, yang disalib itu Yudas Iskariot. Ya. Bagi santri-santri Gus Beti yang ada di channel ini tentunya menolak itu semua. Karena jelas itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Bayangkan, itu yang satunya itu alumni Maroko, kalau nggak salah sekarang sudah doktor atau prof ya. Yang gue tahu doktor. Yang satunya yang paling jago. Apa namanya? Mana dalilnya? Sini dari kelompok itulah ya, tapi gue nggak tahu alumni mana dan gelarnya apa ya. Ini mereka baca Qur'annya sudah terkontaminasi dongeng yang itu dari hadis ya. Karena munculnya nama Yudas itu di hadis, dan hadisnya itu kan bermacam-macam. Sama kemarin sudah kita bahas kan, fresh graduated
Alumni Al-Azhar, siapa nggak kenal Al-Azhar? Lu belum lahir, gue belum lahir, Al-Azhar sudah berdiri, Universitas Kairo itu. Universitas di Kairo itu. Ya. Ya itulah yang gue bilang. Ya, kalau kita menyerahkan anak-anak kita di pusat-pusat akademis, studi-studi keberagamaan yang itu formalitas, ya akan begitu-begitu aja, cara pandangnya tidak akan berubah. Karena tidak mungkin di sana akan diketemukan pemikiran yang overlapping. Nggak mungkin. Semua sudah terdogma begitu, ya diajarkan gitu aja. Sampai yang kemarin kan masih muda itu, yang baru tamat dari Kairo. Ya dia ngomong begitu. Ada stuntman. Padahal ayat Al-Quran tidak mendukung. Karena apa? Tidak ada domir di kata subiha. Ya. Nah, sekarang lu tahu kan? Lu tahu level gue kan? Ya, gini-gini, okem-okem gini, kalau ngaji serius, makanya ngerti. Kalau lu yang lebih keren dari gue nggak ngerti juga kan rugi dong, ya. Orang yang pakai giwang, pakai rantai, pakai kalung, pakai rambut segala macem aja ngerti, kok lu nggak ngerti. Makanya itu gue bilang, jangan melihat Islam itu dari bungkusnya, dari tampilan luarnya. Dan sahabat Ali sudah mengatakan, ya jangan lihat, tapi dengarkan apa yang diomongkan, nggak perlu lihat siapa yang ngomong. Kalau itu benar ya ambil, kalau salah ya tinggalkan, gitu loh. Cuman kan kita itu sudah dikasih nasihat gitu sama sahabat Ali, mengukur sesuatu itu dari tampilan-tampilan physically. Bener kalau di hadapan gue, dua ustadz ini gue ajak diskusi habis-habisan kok. Bagaimana bisa dikatakan ada stuntman, peran pengganti? Kalau subihanya sudah jelas. Subihahu, solabuhu. Solabuhu, kotaluhu, subiha, nggak ada hunya. Terus apa yang disubihakan? Subhat, subiha. Apanya? Bukan ada personal. Itu ketundukan kita terhadap teks-teks suci Al-Quran. Jangan ngarang. Kalau memang ada stuntman, itu pun jadi masalah juga. Karena dia begini, kota luhu atau solabuhu dulu ya, lupa gue. Kota, buka no 4157. 4157. Itu seharusnya ada domirnya semua. Kalau itu terkait dengan personal yang ada stuntman-nya. Ya, tapi kan enggak ada. Udah ketemu. Ya. Nih. Jangan lihat terjemahannya ya. Lihat original teksnya. Itu wama kota luhu. Wama jadi kota luhu dulu ya. Baru bunuh, baru salib ya. Wama shola buhu. Walakin subiha lahum. Bukan subihahu. Stuntman dari Hong Kong. Bener kok di depan gue ajarin. Nih loh. Lihat, Al-Quran bilang apa? Jadi kalau mengadakan ada stuntman yang menggantikan, itu menyimpang dari pesan Qur'ani. Gue kagak ada urusan mau alumni Kairo kayak, alumni Bulan kayak, alumni Mars kayak. Lu punya otak, gue punya otak. Lu mau apa? Itu ustaz-ustaz top itu. Maka dia juga akan mewariskan nanti ke santrinya seperti itu. Karena dia punya banyak santri. Kan gue sudah bilang, kalau lu nyerahkan anak-anak lu ke pendidikan formal, ya otaknya begitu-begitu aja. Standar. Gue ngaji begini karena gue ngajinya di luar sistem pendidikan yang formalitas. Gue ngajinya jalanan di sana, di sini. Jadi kita bebas mengeksplor. Apa sih sebetulnya yang Quran mau itu, kita cari sampai ketemu. Oh maunya begini gitu loh. Nah, orang terlupakan di situ nggak ada domirhu ketika subiha lahum diserupakan untuk mereka. Tetapi kalaupun dia ada domirhu, misalkan begini ya,
solabuhu, ya, kotaluhu, terus wama solabuhu, wama laking subihahu, itu juga aneh. Karena yang diserupakan itu justru bukan orang lain diserupakan Kanjeng Nabi Isa, tapi Kanjeng Nabi Isa yang diserupakan orang lain. Karena objeknya kan Kanjeng Nabi Isa ini, bukan orang lain. Yang disalib Kanjeng Nabi Isa, yang dibunuh Kanjeng Nabi Isa, yang diserupakan Kanjeng Nabi Isa jadinya. Ya kan aneh. Seharusnya kan kalau memang ada stuntman orang lain yang diserupakan Kanjeng Nabi Isa, bukan Kanjeng Nabi Isa diserupakan orang lain, kan begitu. Nah, kalau dipaksakan misalkan bihahu, berarti Kanjeng Nabi saya disuruhkan orang lain, jadi berantakan. Jadi berantakan. Tidak didukung sama Al-Qur'an. Ya. Jadi ini suatu bukti kalau lu sudah menggali Al-Qur'an dan lu tahu sampai lu dalam taraf hakul yakin dengan kebenaran yang lu peroleh dari Al-Qur'an, lu siap berhadapan dengan siapapun tanpa ada rasa minder. Mau profesor, mau dokter, mau kiai, mau ustadz, mau apa, teteh bengek, hadapi. Selama kita berbicara keilmuan. Biasanya nanti yang ribet itu adalah kita menghadapi santri-santrinya ini. Ketika gue mengkritik sang profesor itu kan, yang rame kan santrinya. Yang bilang gue dibilangin preman lah, dibilangin itulah. Itu repotnya. Gitu. Karena mereka sudah fanatik. Seolah-olah bahwa gurunya itu sudah kelas wahid lah. Semua itu kan bisa salah. Gue bisa salah, gurunya mereka juga bisa salah. Kalau bisa dibuktikan salah, ya silakan. Omongan gue kalau bisa dibuktikan salah, ya silakan. Karena apa? Gue berpegangan terhadap Al-Quran. Di situ tidak ada domirhu. Jadi tidak ada serupa penyerupaan, ganti mengganti, tidak ada. Jadi yang diserupakan itu adalah peristiwanya. Gitu. Ya, bukan ada personal yang diserupakan. Itu untuk kedua ustadz. Kemudian untuk si pendeta ini ya goblok juga ini. Jadi podo ae, sama saja ini. Ya. Jadi kalau gue misalkan lihat mereka diskusi dalam suatu forum dialog gitu, gue senyum saja. Paling gue kasih bilang, blow on lu. Terus gue tinggal keluar. Di mana blow onnya pendeta ini? Dia itu bilang begini. Dengan narasi yang begitu meyakinkan. Kan ini dielu-elukan sama jemaatnya ya. Padahal bagi gue itu tempe goreng itu. Nggak ada apa-apanya. Ini juga alumni sana kan. Barat tengah sana kan. Gue nggak ada urusan. Mau alumni mau dari Pluto, dari Mars. Gue nggak ada urusan. Nah apa ruangnya. Ini kalau nggak salah dia doktor juga. Ya. Jadi begini. Panjang narasinya. Videonya silahkan kamu cari ya. Ini nih videonya nanti kamu cari ini. Ini tuh nampak tuh. Ya. Videonya silakan kamu cari. Narasinya dia bangun bagus sekali. Ya. Sampai ini komentarnya jawaban bijak salib. Ya. Yesus mati disalib. Bagaimana membuktikannya? Ya nanti gue buktikan. Gampang kok membuktikannya, apa sulitnya? Lalu jadi pendeta lu pernah baca Alkitab enggak? Kok goblok gak bisa buktikan? Nanti gue buktikan ya. Di akhir sebuah narasi yang dia bangun, dia bilang tinggalkan kitab suci dan kita memegang sejarah. Dia sebutlah pakar-pakar sejarah. Ya kita sebut sajalah ya, paling beken ya Josephus Flavius lah. Paling beken sudah. Semua itu jagoan-jagoan akademik bilang bahwa itu nggak perlu diragukan lagi, itu penulis sejarah Israel paling Yahud gitu ya. Oke lah kita akui. Flavius tentunya banyak dia sebut ini itu. Oke ya. Gue mau komentari begini. Ketika kita berdiskusi tentang teologis, maka tidak bisa tidak literasi tertinggi itu kitab suci, bos. Jangan goblok. Bukan sejarah. Gue nggak tahu apa dia nggak pede sama kitab sucinya sehingga kita tinggalkan kitab suci, kita pakai sejarah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Literasi tertinggi itu kitab suci. Karena dia informasinya berasal dari yang maha tahu. Kalau sejarah kan dari manusia yang tidak maha tahu. Bagaimana kita meninggalkan kitab suci lalu memegang sejarah? Kan kacau. Dari situ aja kerangka berpikirnya sudah nggak beres. Kalau gue jadi dosen, terus ada nyusun disertasi gitu, mahasiswa gue, itu gue tendang kepalanya itu. Lu bikin malu gue, cari sana pembimbing lain, jangan gue. Karena kerangka berpikirmu sudah kacau. Ngapain gue punya murid mahasiswa goblok gitu. Iya, kalau gue punya mahasiswa nyusun disertasi begitu judulnya. Karena kalau sudah kerangka berpikir, sudah roadmap, salah, maka kesananya itu wis gak usah perlu dikoreksi, salah. Buang-buang waktu kamu koreksi. Maka aku jelaskan lagi, ketika kita menggunakan rubrik dalam suatu diskusi yang itu diskusi teologis, tidak bisa tidak. Kitab suci itu literasi tertinggi. Jadi mau sejarah bilang A, B, C, D, kalau kitab suci bilang E ya kita pegang yang E saja, nggak A, B, C, D dipegang semua. Kitab suci bilang hijau, sejarah semua, misalkan ada 10 pakar sejarawan bilang kuning, kita tetap pegang hijau. Karena mau 10, mau 20, mau 100, mau 200 sejarawan, tetap saja dia bukan yang maha tahu. Tapi kitab suci itu dari yang maha tahu. Sekarang kan yang jadi masalah, itu kitab suci atau memang klaim saja sebagai kitab suci padahal nggak suci. Nah itu masalahnya lain lagi nanti. Ya, tapi kerangka berpikir dasarnya, sejarah itu tidak boleh mengalahkan kitab suci. Kalau sampai buang Alkitab, tinggalkan Alkitab dan kita megang sejarah, itu namanya aduh. Berapa waktu yang dihabiskan, berapa biaya yang dihabiskan untuk dapat gelar doktor jauh-jauh ke negeri sana hanya dapat otak seperti itu gitu. Mending gue di Indonesia saja. Gue mencintai negeri gue. Ya. Nenek moyang gue orang Indonesia, gue menjadi Indonesia sejati, belajar di Indonesia saja udah cukup. Ngapain ke sono-sono? Habis biaya, habis waktu, cuma dapat selembar kertas sama gelar profesor, doktor, master, apalah terserah. Cuman otaknya tetap nungging. Kalau otaknya tetap nungging aja untuk apa? Otak udang. Kalau kami bilang otak udang. Ya, jadi itu sebuah kerangka berpikir yang salah kalau kita meninggalkan Alkitab dan memegang kitab suci. Meninggalkan Alkitab atau kitab suci dan berpegang pada sejarah, itu sesuatu yang salah. Oke, yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kita rujuk Alkitab, tapi masalahnya dia sudah nggak mau pakai Alkitab, maunya sejarah, ya. Tapi nggak apa-apa, hanya gue memberikan wawasan aja. Di catatan Injil-Injil kanonik, Perjanjian Baru kanonik, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan tidak ada satu murid Yesus pun ada bersama Yesus ketika dia bersalib. Tidak ada. Semua lari tunggang langgang meninggalkan dia. Kalau ada, maka informan yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah informan yang diberikan oleh para murid. Itu menjadi A1 informasinya. Masalahnya di antara 12 minus 1 minus Yudas, tidak satu pun para murid itu hadir di bawah tiang salibnya sang guru. Itu murid model apa begitu itu? Kalau murid sudah mencintai guru apa adanya, pas bandrol kan, nyawa gue berikan untuk guru gue. Harusnya kan begitu. Bukan gurunya antara hidup dan mati mau dieksekusi, dia justru lari tunggang langgang. Itu murid model apa begitu? Ya, jadi tidak ada saksi. Pertanyaannya, dari mana Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menulis itu cerita tentang salib? Nah, itu lagi masalah lagi.
Karena para murid tidak ada yang menjadi saksi kok. Dari mana mereka? Sumber beritanya dari mana? Bisa nulis itu cerita. Kan mulai terbuka kan. Dia bilang, Yesus tidak mati di salib. Bagaimana membuktikannya? Ya gampang toh. Kita tanya, Matius, Markus, Lukas, dari mana dapat berita penyaliban itu? Sedangkan para murid nggak ada yang hadir di situ. Dari situ saja kita sudah mulai maju selangkah mengkritisi, berarti penulisan-penulisan seputar penyaliban itu hanya berdasarkan apa kata orang. Namanya kalau sudah berita burung, ya, menciptakan sebuah peristiwa, itulah yang subihalahumkan oleh Gusti Allah Agung. Beritanya seolah-olah tersalib, padahal tidak tersalib. Tapi sudah diopinikan. Opini itu tidak menuntut bukti. Framing, ya, di framing itu nggak menuntut bukti. Begitu dilepas ke publik, sudah. Apa yang terframing itu kalau sudah berhasil termakan publik, ya kalau dia A ya A, B ya B, merah ya merah, hijau ya hijau, sudah menuntut bukti publik itu. Pada waktu itu di framing Yesus tersalib, ya akhirnya beritanya tersalib. Itulah yang disubiha, bukan ada orang diserupakan. Ngawur. Ya. Jadi bagaimana? Ini pendeta model gini kok di depan gue bikin kencing di tempat ini. Kok berhadapan dengan gue? Betul. Bagaimana kita berbicara teologis kok meninggalkan kitab suci, memegang sejarah itu? Karena gak berpikir dari mana itu. Ya. Betul lah, diskusi sama gue head to head ya. Kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki. Jangan main zom-zoman kayak banci gitu, enggak mau gue. Betul. Jadi upama pertandingan olahraga tinju itu gue jadikan sansak di sudut ring. Seperti kemarin tadi malam unggahan kan lu sudah lihat. Akhirnya nggak bisa menjawab kan, di mana ada Yesus itu sebagai dinyatakan adalah Yahweh? Nggak ada. Kalau perkara iman, monggo saya hormati, silakan Anda beriman itu. Tapi secara akademis itu gagal total. Makanya kan gue kalau ada yang ngajuin gue seperti berhadapan dengan si ini, pendeta ini kan. Jauh hari sebelum dia ngomong gitu, gue sudah utus ada mahasiswa ke rumahnya. Rumahnya dia kan di Malang sini. Rumah gue di Batu. Jaraknya berapa ya? Kalau enggak macet itu ya 3/4 jam lah. Cuman gue dengar katanya dia sekarang sudah hijrah ke Jakarta. Nggak tahu yang benar mana. Dia kan punya kafe di rumahnya di sini. Gue utus mahasiswa karena ada yang harus dijelaskan antara dia dan Arimatea terkait tentang ketika Arimatea menggelar debat pertama dulu. Kalau kamu lihat di YouTube itu Keabsolutan Tuhan. Itu judulnya. Itu debut Arimatea perdana di Malang dan kita gelar itu spektakuler itu. Ya, itu sebetulnya salah satu narasumbernya dia. Kita sudah masrahkan kepada narasumber Kristen yang satunya yang doktor itu kan. Ternyata dokter itu tidak bawa dia gitu loh. Tapi kalau dia merasa dicatut namanya, aku kira ya pantas juga sih. Cuman itu tidak benar kalau dia mau ketemu dan aku jelaskan kronologisnya. Gitu loh. Aku berapa kali, 2-3 kali atau berapa kali ngutus mahasiswa. Alasannya sibuk-sibuk sampai ya wis terserah nggak sibuknya kapan. Enggak juga. Jadi kalau ada yang ngomong, Gus ketemu pendeta ini, ketemu, lu basi lu. Sudah gak usah ngomong gitu. Lu belum ngomong, gue sudah ngutus mahasiswa dulu. Itu Graito masih umur berapa? Masih umur 1 tahun gak salah. Sekarang Graito sudah kelas, sebentar lagi dia kuliah. Berapa tahun itu? Terus lu ngomongnya sekarang supaya gue ketemu dia. Dan itu pun lu hanya
mangap doang kan. Coba lu sebagai EO-nya. Ya, undang nyawa kafe di mana? Kalau duit lu lebih tebal lagi, gedung pertemuan di mana? Jangan hanya mangap ketemu ini ketemu itu, tapi lu jadi EO-nya aja enggak. Ya. Oke. Selanjutnya gue tanya. Gue sempat komen itu ini kan di YouTube yang sebelah sini tuh loh, yang grup-grup TikTok apa tuh ya. Gue tanya. Oke lah. Alkitab ditinggalkan, kita menuju sejarah. Oke lah. Gue tanya begini, tapi nggak ada yang jawab. Apakah Flavius Josephus itu saksi mata ketika Yesus disalib? Diem. Tahu nggak diem? Nggak tahu, siram air kamu supaya tahu artinya diem. Jadi kalau gue belajar Al-Quran itu gue benar-benar totalitas. Satu ayat tuh gue pelajari berulang, ini maunya seperti apa supaya gue ngerti. Jadi jelas bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada Yesus itu disalib. Itu pernyataan Al-Quran itu hakul yakin karena dia dari yang maha tahu. Kok mau diadu sejarah? Gue tanya, Flavius memangnya saksi mata ketika Yesus disalib? Dia itu kan perlu sekian waktu, nggak tahu. Coba kamu nanti googling ya, kapan Flavius itu mulai menulis sejarah? Itu kan sebetulnya orang gimana ya, orang Israel terus ke Romawi atau gimana gitu ya. Dia punya sejarah tersendiri tuh Flavius itu. Terus akhirnya jadi penulis sejarah Israel. Pertanyaan gue, apakah dia hadir di ruang dan waktu ketika Yesus tersalib? Apakah dia ada bersama Maria Magdalena di sana? Apakah dia ada bersama Maria ibunya Yesus di sana? Kalau ada, it's okay. Tapi kalau nggak ada kan, dia dari mana beritanya? Kembali lagi dari kata orang. Jadi peristiwa itulah yang dimaksud oleh Al-Quran yang disubiha. Sudah di framing Yesus tersalib, padahal tidak ada penyaliban itu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. Tapi peristiwa pembunuhan dan penyaliban itulah yang sudah di framing seolah-olah benar tersalib, itu ditelan sama publik dan disampaikan hingga sekarang ini. Maka gue ngomong, lu mau ganti Yesus juga, ya monggo. Lu tetap Isa juga, yang monggo. Tapi bagi gue, mau dibolak-balik, dibanting ke kanan ke kiri, Yesus ya tetap Isa, Isa ya tetap Yesus. Ya, jadi debat tebal antara Alkitab dan Al-Quran, antara Islam dan Kristen tentang Yesus atau Kanjeng Nabi bisa disalib atau tidak disalib tidak akan berhenti meskipun Isa sudah dirubah menjadi Yesus. Kan sudah, kalau nggak salah ini 2 kali ini gue ngomong. Di video yang kemarin kan gue sudah ngomong. Ini tidak bisa, tidak sesederhana itu. Karena ini sudah perdebatan sejak dahulu kala. Jadi nggak cukup hanya sudah kita rubah sajalah. Kita nggak terima Isa, yang kita terima cuma Yesus. Yesus itu bukan Isa, Isa bukan Yesus. Oh, ini bukan peristiwa kemarin sore. Ya, oke. Ketika gue tanya, dia kan sebut beberapa pakar sejarah, tapi sudahlah gue ambil yang paling top, Josephus saja ya. Apakah dia hadir di situ? Enggak. Terus dari mana dia bisa nulis catatan sejarahnya itu? Bismillah. Ada yang mengusulkan begini, tapi ingat gue bukan dia. Pendeta lain nggak salah. Karena gini, dalam konteks penyaliban Yesus itu ada satu pendeta yang spektakuler dan gue tertarik juga kerangka berpikirnya. Ya, dia tetap, yaitu pendeta Yohanes Rahmat, itu tidak mengakui bahwa penyaliban itu menebus dosa manusia loh. Yohanes Rahmat doktor alumni Leiden, nah, karena dia alumninya Leiden, lebih liberal otaknya dibanding yang barat tengah itu. Ya, dia doktornya dari Leiden. Dia bilang
Penyaliban itu dia terima. Bahkan dia juga mengkritik informasi surat An-Nisa 15758 itu ya. Cuman dia lebih soft, dia mengatakan bahwa satu itu dari sudut pandang sastra, satu dari sudut pandang sejarah. Ya, dia ingin merukunkan hati kedua umat. Ya, kita hormati saja, nggak ada masalah. Tapi yang jelas, ya, dia menolak bahwa penyaliban itu ada unsur teologisnya. Nggak ada, itu menurut dia hanya politis. Seseorang yang dianggap bisa menjadi api dalam sekam dalam sebuah kekuasaan, tentunya oleh negeri, oleh bangsa yang menjajah negerinya akan dihabisi. Sederhana sekali. Seperti itu. Jadi itu konteksnya bukan teologis, itu politis. Ya. Nah, kalau ada yang bilang gini, itu orang Romawi kan paling detail itu. Tapi gue lupa pendeta siapa itu. Sekarang gini aja. Coba lihat di catatan Romawi sana. Nah, itu ya perlu duit ke sana. Makanya gue bilang, ya, nggak ada yang gratis dalam hidup ini. Mau mati aja, mau dikubur tuh pakai duit. Terus lu maunya gratis-gratis terus gimana? Nggak ada. Nah, ini misalkan kita mau riset. Karena ada pendeta mengusulkan begitu. Coba lihat catatan Romawi. Pergi kita ke Italia. Minta izin, mau membuka catatannya. Izin dikasih atau enggak, nanti ditunggu lagi. Setelahnya kita pelajari, dibuka. Teruslah kita taruhlah dapat izin kita membuka catatan sejarah bangsa mereka ketika menjajah Israel. Dan ditulis bahwa memang di sana disalib. Gue nggak kaget. Karena apa? Ya karena memang maunya Romawi dia harus disalib. Maka diceritakan dalam sejarah itu disalib. Untuk apa? Supaya tidak ada lagi hero yang lain. Yang lahir yang itu akan mengancam kekuasaan Romawi atas tanah Israel. Gitu loh. Kok ribet amat. Ya. Jadi apapun kata yang ada dalam catatan Romawi itu tidak menggeser ya keyakinan gue pada Al-Quran yang didasarkan atas pengetahuan, bukan sekedar yakin. Gue aku yakin tidak ada yang disalib. Walaupun kita harus pergi ke Roma sana, ke Roma sekarang apa? Italia ya. Kita buka catatan lama bangsa mereka. Ya memang mereka harusnya nulisnya ya disalib karena mau mereka memang disalib. Untuk membentuk opini supaya lu kalau macam-macam lagi lu bisa salib lu ya. Seperti shock terapi. Karena Yesus itu ya. Makanya kan gue sudah jelasin antara Mesias teologis dan Mesias politis. Semua nabi itu ya ulama, semua nabi itu ya umaro. Jadi semua nabi itu ulama dan umaro. Sebetulnya begitu. Jadi kanjeng Nabi Isa itu sebetulnya ya sama dengan nabi-nabi yang lain. Dia pemimpin secara politis dan pemimpin secara teologis. Masalahnya kan orang Israel yang nggak betah. Dia mau yang seperti Musa bisa membebaskan mereka dari Fir'aun. Nah ini mereka mau Isa membebaskan mereka dari Romawi. Cuman masalahnya mereka nggak mau dukung Isa. Nanti nggak mau lagi Isa ya sudah Yesus. Padahal orang Israel itu nggak ada yang namanya Yesus. Yeshua Hamasiah itu loh namanya. Ya, oke, itu dari sejarah. Sekarang gue mau jelasin begini. Ini kan tanya ini ya. Jadi itu ya, silakan lu pikir sendiri ya. Kalau tentang sejarah ya. Yesus tidak mati disalib. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya ya gampang. Kenapa satu peristiwa ceritanya kok macam-macam berbeda-beda? Gue tanya sama elu lah. Bagaimana posisi Yesus disalib? Tangan terbuka begini atau tangan menjadi satu begini? Itu antara saksi Yehova dan mainstream beda. Saksi Yehova enggak mau begini. Begini maunya. Satu peristiwa yang sama ya dilaporkan oleh dua atau beberapa informasi yang berbeda, nggak mungkin semua itu benar. Bisa-bisa semuanya salah bisa, tapi kalau semuanya benar nggak bisa. Justru paling-paling satu benar yang lainnya salah. Jadi Yesus itu kalau nggak disalib begini, ya begini. Ini tangan tarik. Tuh, Bapak gini nampak tuh.
nggak nampak, tangannya ke atas begini. Nanti kapan-kapan gue cari gambarnya, atau lu search di googling lah ya. Masuk ke linknya Saksi Yehova. Itu enggak, Saksi Yehova enggak begini tangannya. Itu yang paling sederhana. Sudah berbeda. Terus mana yang benar? Ya, paling sederhana. Gue kasih contoh lagi yang paling sederhana sekali bagaimana membuktikannya, ya. Jadi kalau lu pelajari setelah selesai di mahkamah itu ya, mahkamah agama itu ya, itu nanti ada yang memberitakan ada satu sosok lagi yang hadir. Padahal di berita lain nggak ada yang namanya siapa itu yang dari Kirene itu. Tuh, ini dicas tuh. Siapa itu? Lupa gue. Yang ikut memikul Simon dari Kirene atau siapa itu? Ya, nggak ada. Kenapa itu di satu sisi disebut, satu sisi nggak menyebut itu? Itu sudah bermasalah lagi. Ya. Tapi ya, yang paling bermasalah lagi ya, kalau kita menukil kitab suci, apa sih yang tertulis di atas kepala Yesus itu? Coba. Apa yang tertulis? Itu narasinya beda-beda loh, ya. Oh betul, Simon dari Kirene. Ini ya, maka ketika berjalan keluar kota mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Ya. Itu ada di Matius 27:32, nanti ada di Matius 15:21. Pada waktu itu, ya, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Ya. Kemudian yang di Lukas, ya, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Simon dari Kirene-nya juga benar ada di Matius, Markus, Lukas, tapi peristiwanya bermasalah. Di sini jelas Lukas bilang ya, mereka menahan. Jadi Simon ditahan, di Markus enggak. Ya, mereka memaksa. Ya. Terus di Matius juga mereka memaksa. Memang kita tahu Matius, Markus itu saling kopas itu sepertinya. Nanti Lukas juga begitu, tapi Lukas berusaha tampil beda meskipun jejak kopasannya nampak. Ya. Jadi dia tidak mau mengatakan memaksa ya. Kok dia menggunakan diksi menahan ya. Menahan ya. Jadi begini, Lukas 23:26, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Iya. Pertanyaan gue, Yohanes kok nggak mencatat itu? Coba. Yohanes nggak mencatat. Nanti baru ya kita temui lagi di mana ini? Nggak ada sudah. Ya sudah di situ aja. Ya. Di Lukas 23:26, di Markus 15:21, di Matius 27:32. Di situ saja yang ada Simon. Di lainnya nggak ada Simon. Yohanes tidak mencatat Simon. Yohanes kemenong. Itu saja sudah membuktikan amburadurnya laporan penyalipan. Oke. Sudah selesai tuh? Coba ambil sini, Bapak perlu itu. Ambil sini. Sekarang kan ini tanya ini bagaimana membuktikannya? Gampang. Laporan tentang peristiwa seputar penyalipan itu bermasalah, saling tabrak. Ya. Wah, ini lagi iklan tuh. Nanti bisa kembali ke sini tuh. Enggak, mau ke catatan. Enggak usah ini. Kamu cas. Ini sedang di iklan ini, ya. Sedang iklan. Gini aja lah, ya. Apa yang tertulis di kepala salib Yesus itu? Jadi Yesus disalib, kepalanya itu ada tulisan. Itu tulisannya apa coba? Itu kan ada narasi yang tertulis. Kok tulisannya beda-beda?
Padahal itu tulisan, nggak bisa lari kemana-mana. Kan ditulis atas perintah penguasa Romawi ya. Tuliskan ini di atas kepalanya ya, Inri sini ya. Itu tulisannya beda-beda loh. Narasinya beda-beda. Dan yang asik lagi di situ dituliskan dengan narasi yang berbeda-beda, tetapi ada yang mengatakan bahwa raja orang Yahudi. Jadi Yesus itu benar. Bukan untuk orang lain, orang Yahudi. Sekarang lu mawas diri, lu Yahudi bukan. Gitu aja. Ya. Oke. Jadi itu sudah gue jawab. Bagaimana cara membuktikannya? Ya kembali kita cross check ke Alkitab. Kenapa laporan seputar penyaliban saling tabrak, saling tubruk, begitu. Ya. Oke, ini sudah 1 jam lebih 5 menit. Mohon dipersori ya. Panjang juga ternyata ya. Maunya sih 15 menit. Nggak bisa 15 menit, 30 menit lah ya. Tapi nggak bisa. Dia merujuk ke 1 jam bahkan lewatnya 5 menit. Itu yang bisa aku sampaikan. Jadi aku bilang, aku nggak pilih-pilih, yang salah ya benar ya benar. Kedua ustadz tadi itu sudah aku tunjukkan di mana salahnya, dan si pendeta juga sudah aku tunjukkan di mana salahnya. Kalau dia tanya bagaimana cara membuktikan Yesus tidak tersalib, ya buktinya peristiwa tentang penyaliban itu ditulis oleh 4 Injil kanonik dengan narasi berita yang berbeda-beda. Jangankan narasi berita segala macam, apa yang ditulis di atas kepalanya saja beda-beda. Kalau nggak percaya, cek kitab sucinya ada. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu yang paling dalam. Simpan di hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka adalah saudara kita. Ya. Semoga mendapatkan keberuntungan ya di akhir pekan ini ya, senja ini ya. Rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya. Terima kasih, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.